Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Setelah syukur kita persembahkan, maka mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ahbabal kiram, para pendengar dimanapun berada, menjelang berbuka puasa ini, mari sama-sama kita mengkaji-kaji ilmu agama. Bak kata orang tua Melayu dahulu, hafal kaji karena sering diulang, licin jalan karena sering kita lewati. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji ilmu agama, kita mendapatkan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ahbabul kiram, topik kita pada sore hari ini adalah amalan yang ternyata sia-sia dilakukan di bulan suci Ramadan. Saudaraku yang Allah muliakan, sebelum datangnya bulan suci Ramadan, banyak tradisi yang kita saksikan di bumi Indonesia ini menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Apa dia? Ada di sebuah daerah itu hadirin, ketika mau masuk bulan suci Ramadan, mereka melakukan sebuah kegiatan ramai-ramai pergi ke sungai, lalu setelah itu mereka terjun di sungai dan dia mandi bersama-sama. Lain adat, lain pula istiadat, ketika datang bulan suci Ramadan, mereka ramai-ramai beli limau, lalu limau mereka peras, lalu setelah itu mereka mandi. Itulah yang kita kenal dengan sebutan mandi balimau. Lain pula istiadat dan daerah ada menjelang datangnya bulan suci Ramadan, mereka ramai-ramai membeli yang namanya burung. Setelah burung mereka beli, lalu mereka lepaskan. Jadi lama saya termenung, apa hubungan antara burung dengan Ramadan? Tapi begitulah cara umat Islam di bumi Indonesia ini. Mereka menafsirkan hadis Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa nih yang hatinya senang, girang dengan hadirnya bulan suci Ramadan, maka orang tersebut haramallahu jasadahu 'alan niran, haram kulitnya, tubuhnya disentuh dari api neraka. Maka mudah-mudahan dengan Ramadan 1441 Hijrah ini kita senantiasa melakukan amalan ibadah yang jangan sampai ahbabal kiram, ketika masuk bulan Syawal, barulah kita termenung, ya Allah, hari ini sudah masuk bulan Syawal, ternyata sia-sia aku melakukan Ramadan bulan lalu. Jangan sampai masuk bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, barulah datang penyesalan di kemudian hari. Maka mumpung nih, saudaraku, pemirsa dimanapun berada, kita berada di bulan suci Ramadan, kita isilah amalan di bulan Ramadan ini, supaya kita keluar menjadi insan yang la'allakum tattaqun. Jadi apa kira-kira amalan yang sia-sia dilakukan di bulan suci Ramadan ini? Adalah salah satunya, saudaraku, mereka yang selalu mempelajari sesuatu dengan hawa nafsu sehingga menafsirkan hadis Nabi SAW itu tanpa dengan guru yang mumpuni. Apa hadis yang paling populer yang selalu kita dengar di sekitaran kita? Yaitu tentang tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ahbabul kiram, dimanapun Anda berada, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Shu'aibul Iman. Beliau menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Artinya apa? Hadis lemah. Tak hanya itu, Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Shaghir menyebutkan bahwa hadis ini hadis dalam kategori matruk. Apa makna matruk? Hadis yang tidak diperkenankan diamalkan. Kenapa kok tidak diperkenankan? Bukankah tidur itu adalah sifat insaniah? Sifatnya manusia? Ya betul. Tapi kalau seandainya nih ahbabal kiram, dari selesai sahur sampai kita menjelang berbuka tidur, maka ini yang tidak diperkenalkan dalam Islam. Tapi ada amalan ketika di Ramadan ini, ternyata itu mengurangi ibadahnya. Kenapa kok kita kurangi tidur di bulan suci Ramadan? Karena segala sesuatu peristiwa besar dalam sejarah Islam ini hadirin, itu terjadi di bulan suci Ramadan. Kita buka perang terbesar yang kita kenal dengan sebutan Perang Badar. Kapan terjadinya itu? 17 Ramadan.
Pada saat itu baginda Nabi SAW bersama para sahabat startnya dari Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah pergi menuju Perang Badar. Durasi perjalanan yang ditempuhnya berapa lama? 150 kilometer, hadirin. Bayangkan, saat itu Nabi berpuasa, sahabat berpuasa. Kalau seandainya sahabat dan Nabi mengamalkan hadisnya sendiri bahwa tidurnya orang berpuasa di bulan suci Ramadan ibadah, maka tidak akan kita jumpai bahwa Perang Badar indah dan menang di tangan Nabi SAW. Tapi apa yang terjadi? Nabi justru melakukan Perang Badar tepatnya di bulan suci Ramadan. Akhirnya Perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Apalagi saudaraku, sejarah Islam ketika di bulan suci Ramadan ini, yaitu Perang Spanyol, Andalusia. Ada seorang panglima yang sangat soleh, namanya Tariq bin Ziyad. Saat itu apa kata panglima yang baik ini? Wahai pasukanku, ketika kita maju satu langkah, maka kita mati syahid. Tapi ketika kita mundur satu langkah, maka kita mati konyol. Saat itu, panglima yang soleh ini dengan pekikan takbirnya, apa yang terjadi? Dimenangkan umat Islam perang namanya Andalusia. Akhirnya 7 abad lamanya kekuasaan Islam ada di negeri Andalusia. Kapan peristiwa itu terjadi, hadirin? Tepat di bulan suci Ramadan. Apalagi contohnya? Mesir yang dikenal dengan sebutan Ashir min Ramadan. Saat itu bala tentara Israel mau menyerang ibu kota Mesir. Tepatnya saat itu bernama Ismailiyah. Mau menaklukkan yang nama Mesir. Tapi apa yang terjadi? Allah memberikan kemenangan bagi masyarakat Mesir. Hingga pada akhirnya masyarakat Mesir mampu memberikan terjangan yang sangat luar biasa. Pada akhirnya pasukan Israel laknatullah lari terkocar-kacir dan dia tidak bisa menaklukkan Mesir. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa tepat terjadi di 10 akhir bulan suci Ramadan. Kalaulah masyarakat Mesir, saudaraku, mengamalkan tidurnya orang berpuasa itu ibadah, maka tidak akan kita saksikan kejayaan Islam di bumi Mesir. Lalu bagaimana dengan negara kita, Republik Indonesia, yang gemah ripah loh jinawi, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu menjadi tumbuhan. Ternyata negara kita ini, Indonesia, punya kenangan manis di bulan suci Ramadan. Pada saat diproklamirkan 17 Agustus 1945, tepatnya kejadian itu di bulan suci Ramadan 1366 Hijrah. Saat itu Bung Karno lagi berpuasa, saat itu Bung Hatta lagi berpuasa, saat itu para pahlawan-pahlawan kemerdekaan ini sedang berpuasa menegakkan bendera sangsaka merah putih. Maka mereka berhasil memproklamirkan negara Republik Indonesia, maka pantaslah hadirin yang Allah muliakan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ disebutkan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kejayaan Islam di bumi Indonesia ini ada di bulan suci Ramadan. Kalaulah para pahlawan kita dahulu mengamalkan hadis yang dhaif ini, maka tentulah tidak kita rasakan manisnya negara kita menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu ahbabal kiram, dimanapun kita berada, manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita sia-sia hingga pada akhirnya kita keluar di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kesia-siaan. Dan disitulah timbul yang namanya penyesalan di kemudian hari. Kalau kita isi Ramadan dengan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah, maka percayalah kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat berada di surganya Allah. Insya Allah duduk satu barisan bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.